Selamat pagi saudara-saudara, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami masih bisa memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang terus Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Tuhan yang mengurapi kami semua Tuhan. Berikan pikiran yang fokus, tertuju kepadamu Tuhan. Berikan hati yang terbuka, biarlah supaya setiap firman yang disampaikan itu merupakan suatu benih Tuhan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan melakukan segala sesuatunya melalui hidup kami ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus firman-Mu dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah supaya tidak ada firman-Mu yang dicuri oleh kuasa kegelapan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini ataupun yang streaming ya. Ini baru pertama kali saya bawain firman Tuhan. Nah, waktu saya siapkan firman ini, saya waktu doa nggak dapat. Nah, tapi beberapa hari yang lalu waktu PW saya di sana, saya dapat kata ini ya, berserah diri kepada Tuhan. Nah, waktu saya renungkan ini berserah diri itu bukan sesuatu yang gampang ya. Buat saya susah. Mungkin tiap orang punya kadar berserah diri masing-masing, kadarnya masing-masing. Ada yang berani ngomong bahwa berserah diri itu gampang sama Tuhan. Ada yang berani ngomong itu. Ya, nggak gampang sama sekali ya. Ya, tapi saya percaya kalau Tuhan kasih firman ini, Tuhan pengen supaya kita semua belajar bagaimana kita bisa berserah diri sama Tuhan. Seringkali kalau mungkin kita konseling, kita mungkin waktu kita punya kesesakan, punya masalah, punya tantangan apapun, kita datang ke hamba Tuhan, seringkali pas ujung-ujungnya mungkin udah serahkan segala sesuatunya sama Tuhan. Sering nggak dengar seperti itu? Serahkan segala sesuatunya sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang mampu membantu kita, menolong kita, menyelesaikan segala sesuatunya, apapun yang mungkin akan kita harus lewatin gitu ya. Mungkin ya di antara kita bisa juga ada yang mungkin ngedumel. Aduh, mungkin ya orang ngomong sih gampang gitu, suruh berserah diri. Tapi emang kalau kita yang ngelewati, kita yang melakukan, menghadapi setiap tantangan itu nggak gampang, emang nggak gampang. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, bisa benar-benar berserah diri sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mampu membantu kita, menolong kita, itu menjadi apa ya, satu kekuatan yang luar biasa saudara. Ya, nah berserah diri ini lebih ya biasanya waktu apa ya, dalam keadaan kita terjepit sudah tidak bisa apa-apa. Mungkin kalau segala sesuatunya baik-baik saja, keluarga baik-baik, keuangan baik-baik, kesehatan baik-baik, ya kita tidak tahu apalagi akan mau kita serahkan sama Tuhan. Sepertinya kita tidak bergantung sama Tuhan, benar nggak? Ya, tapi waktu kita punya masalah, punya tantangan yang benar-benar berat, yang sepertinya sudah tidak ada jalan lagi, baru kita ingat, oh iya kita harus minta tolong sama Tuhan. Kecenderungan manusia seperti itu saudara. Kalau masih kuat, masih mampu, oh saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu, semua pengennya dikerjain sendiri. Tapi kalau udah mentok baru ingat sama Tuhan. Ya, tapi ya kita belajar, Tuhan ingin supaya kita walau dalam keadaan apapun, mungkin kita dalam keadaan sudah nyaman, kita dalam keadaan terjepit, Tuhan ingin supaya kita bisa belajar untuk berserah diri semuanya kepada Tuhan. Oke, next. Nah, berserah ini artinya galal ya, yang ini ya. Nah, galal ini berarti salah satu artinya adalah menggelinding, bergulir, berguling-guling. Ini adalah mengacu pada batu bundar atau bulat yang digulingkan dan digelindingkan. Ya, yang pertama berserah itu berarti batu yang digelindingkan. Ya, kita akan lihat firman-nya di Kejadian 29 ayat 1 sampai 8. Ayat 1. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Nah, ini Yakub jadi dari pelarian setelah menipu Ishak, dia pergi ke Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang.
Dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring dekatnya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum, kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Jawab mereka, dari sini, dari Haran. Kami ini dari Haran. Lagi katanya kepada mereka, kenalkah kamu kepada Laban cucu Nahor? Jawab mereka, kami kenal. Selanjutnya katanya kepada mereka, selamatkah ia? Jawab mereka, selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya. Lalu kata Yakub, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak, berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi. Ayat 8, tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Ya, di ayat 8 ini batu ini adalah batu yang menutupi sumur. Jadi kalau gembala-gembala mau kasih minum kepada domba-dombanya atau kambing dan dombanya, ya batu ini digulingkan, saudara. Jadi nanti kambing dan domba itu baru dikasih minum. Setelah dikasih minum ditutup lagi. Nah, ini ceritanya Yakub waktu itu mau ke tempat Laban dan akhirnya di situ ketemu Rahel juga. Ya, salah satu arti daripada berserah galal itu adalah batu yang digulingkan. Ada contoh-contoh lain sih banyak tentang batu yang digulingkan ini, tapi salah satunya adalah ini. Jadi kira-kira yang pertama adalah batu yang digulingkan ini. Oke, terus yang kedua, artinya adalah berserah diri kepada Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan itu adalah menyerahkan, mempercayakan. Ini adalah suatu kerelaan seseorang untuk digulung atau digelindingkan. Ya, di sini adalah mempercayakan atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Jadi arti yang kedua, berserah diri kepada Tuhan adalah orang ya seperti batu itu yang digulirkan, dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saya minta gambar pertama lagi. Ya, jadi seperti batu ini yang digulirkan oleh Tuhan, saudara-saudara. Berserah itu adalah kita seperti batu itu yang digelindingkan oleh Tuhan. Kita percaya dengan otoritas Tuhan, Tuhan yang menetapkan setiap jalan. Ya, jadi batu itu digulirkan, digelindingkan sesuai dengan jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, nah di situ kita sebagai batu itu kita berada di dalam jalan Tuhan dan kita percaya Tuhan yang akan membimbing, Tuhan yang akan memimpin, dan Tuhan yang akan membantu kita menyelesaikan segala sesuatunya. Perkara apapun, semuanya Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, itu secara teorinya seperti itu, saudara. Tapi waktu kita menggelinding itu, waktu kita ngadepin tantangan, mungkin kita ngadepin ya masalah-masalah apapun itu tidak mudah emang. Tapi ya berserah diri kepada Tuhan itu seperti itu, saudara. Ya, kita benar-benar harus mempercayakan hidup kita seperti batu ini yang akan terus menggelinding seperti Pak Yusak ngomong menggelinding wae. Mungkin ini mirip-mirip ya. Gelinding wae itu seperti itu. Kita tahu bahwa kita sudah ditetapkan oleh Tuhan jalan-jalan kita. Ya, treknya sudah ditetapkan Tuhan jalan-jalannya. Kita tahu bahwa Tuhan ada di sana, Tuhan yang membawa kita ke jalan itu, Tuhan yang akan membimbing, Tuhan yang akan menolong setiap perkara apapun yang ada di dalam hidup kita. Ya, ini jadi berserah diri kepada Tuhan itu kurang lebih ya artinya seperti ini, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan sudah tetapkan semua langkah-langkah kita, jalan-jalan kita. Yang penting kita tetap harus ada di dalam tracknya Tuhan. Jangan sampai kita keluar, jangan sampai kita
Ya mungkin kalau gelinding itu kan bisa sakit juga, bisa kena batu yang lain, bisa mental-mental dan sebagainya. Tapi kita harus tetap pegang bahwa semua itu ada dalam kendali Tuhan ya saudara. Nah kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ya seperti batu yang menggelinding tadi, kita benar-benar harus menyerahkan terus hidup kita pada Tuhan dan jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan akan bertindak saudara-saudara. Ya mungkin apapun yang kita alamin, mungkin kita lagi mengalami tantangan-tantangan apapun juga, tetap percaya, serahkan hidup kita sama Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan dan Tuhan yang akan bertindak. Oke, next. Nah, ini adalah jiwa kita ya. Jiwa kita ini adalah salah satu yang menghalangi untuk kita bisa berserah kepada Tuhan. Waktu kita mengalami tantangan, ya misalnya kita punya masalah yang belum selesai-selesai saudara. Kadang-kadang jiwa kita ini yang bisa menghalangi untuk kita bisa menang, menghalangi kita untuk bisa berserah diri benar-benar sama Tuhan. Jiwa itu terdiri dari 3 ya, emosi, pikiran, atau kehendak atau keinginan. Yang ketiga, emosi itu kita bisa mungkin waktu menghadapi tantangan-tantangan itu kita bisa takut, kita bisa tertekan, kita bisa bingung, bisa marah, bisa sedih. Ya, semua sesuatu emosi-emosi yang negatif itu bisa muncul. Ya, waktu kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Dan pikiran kita, yang kedua pikiran yang negatif juga bisa keluar. Ya, mungkin kita pikir, waduh ini nanti takutnya yang kita tidak inginkan terjadi. Itu bisa keluar saudara-saudara. Ya, ini yang bisa semua menghalangi. Dan yang ketiga, salah satu bagian dari jiwa kita adalah kehendak atau keinginan. Ya, kalau kita ngadapin masalah, mungkin tantangan pengennya cepat selesai. Jadi kita mengambil tindakan, mengambil keputusan-keputusan, bisa keputusan-keputusan sendiri, tapi kita nggak tanya Tuhan. Nah, semua ini makanya kenapa Tuhan juga pengen kita untuk melatih jiwa kita. Apa? Mendisiplin jiwa kita saudara. Saya sering juga kalau lagi kadang emosi, kalau sama si Rere, sama istri saya ngomong, udah. Dia tahu, kalau saya udah lagi nggak ngomong apa-apa dulu, saya udah pol nih. Saya lagi mau sendiri, saya tidak mau diganggu, atau kadang-kadang kalau lagi di mobil saya memilih untuk bahasa roh. Ya, saya memilih bahasa roh, saya tahu saya udah rada pol nih, saya sudah dalam batas saya gitu lah ya. Saya bahasa roh aja lah, biarin anak-anak ngobrol apa, saya bahasa roh aja supaya saya untuk mengontrol jiwa saya dengan bahasa roh. Ya, salah satunya itu. Nah, saudara, salah satu cara untuk melatih jiwa kita juga adalah dengan baca Alkitab, saudara. Ini yang saya alamin. Kita kan tahu di Alkitab ada yang silsilah, bin atau ukuran-ukuran. Nah, sepertinya tanda kurung kita tidak dapat apa-apa kan dari situ kan. Nah, tapi waktu saya lakukan itu, saya tahu, saya sedang melatih pikiran saya melatih hati saya melatih tubuh saya untuk bisa fokus ke situ. Jadi, tapi setelah saya baca terus ternyata jiwa saya itu didisiplin. Kalau orang sih mendisiplin pikiran, mendisiplin jiwanya. Itu yang saya alami. Ya, jadi makanya sering dianjurkan kan banyak baca Alkitab, yaitu salah satunya adalah untuk mendisiplin jiwa kita. Jadi waktu kita menghadapi tantangan apapun, bukan jiwa kita yang keluar dulu, emosi-emosi kita yang keluar dulu, ya, atau kehendak-kehendak kita atau pikiran-pikiran kita yang negatif. Nah, emang ini semua perlu dilatih, kita sama-sama belajar, sama-sama berlatih untuk bisa ya mendisiplin
mendisiplin jiwa kita. Jadi waktu kita melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan, kita melakukan petualangan bersama dengan Tuhan, kita bisa lebih berserah kepada Tuhan. Oke, kita next. 1 Samuel 30 ayat 1. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana berserah kepada Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyatnya bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berdiam hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Udah, ini aja dulu. Nah, di sini ada cerita tentang Daud di Siklak ya, di mana waktu dia datang, dia mendapati bahwa semua kotanya terbakar, semua perempuan, semua wanita dan semua anak-anak diambil, ya, semuanya diambil. Dan waktu itu benar-benar Daud dalam keadaan yang benar-benar terjepit. Melihat keadaannya seperti itu, kita bisa benar-benar merasakan ya bagaimana waktu itu dia hatinya seperti apa. Hatinya mungkin sedih sekali, hatinya mungkin marah, ya tidak ada yang, ya mungkin dia mau apa ya, mau melakukan apapun, dia bisa melakukan apapun ya, untuk mungkin mau ngebalas atau dia langsung datang untuk menyelamatkan istrinya ataupun semua perempuan dan anak-anaknya. Nah, tapi di sini Daud luar biasa ya, ayat yang ke-7. Ayat yang 7. Nah, ya. Tapi di sini Daud luar biasa. Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar dan bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, dan di sini Tuhan ya, dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Oke, next. Next, yang nomor 1. Ya, nah, ini yang dilakukan Daud, saudara. Dan Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Nah, yang dilakukan Daud pada waktu dia keadaan terjepit, dia datang kepada Tuhan dan bertanya apa yang harus dilakukan. Nah, secara manusia, Daud itu kan ahli perang. Ya, ahli perang, dia punya anak-anak buah yang ahli perang juga. Ya, mungkin waktu dalam keadaan seperti itu, mudah sekali untuk dia sebagai seorang prajurit, seorang jenderal, untuk dia memerintahkan anak buahnya dan dia pergi langsung ke sana untuk menyelamatkan, benar nggak saudara? Mudah sekali untuk dia waktu keadaan terjepit. Ya, dengan keberadaan dia, dengan pengalaman-pengalamannya Daud, dia bisa langsung menyelamatkan keluarganya dan juga rakyatnya semuanya. Nah, tapi di sini yang luar biasa, waktu
dalam keadaan seperti itu, Daud langsung datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, walaupun dia punya kemampuan itu, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Mungkin dia mampu untuk berperang, mungkin dia mampu untuk mengalahkan setiap orang Amalek ini, tapi dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya apa yang harus dilakukan. Ya, nah di sini berserah diri kepada Tuhan adalah salah satunya waktu kita mengalami petualangan perjalanan dengan Tuhan adalah kita juga harus sering tanya Tuhan, saudara. Ya, supaya emang kita tahu semua jalan sudah ditetapkan oleh Tuhan, tapi kita juga harus tanya sama Tuhan, kira-kira jalan mana lagi yang harus kita lalui, ya saudara ya. Oke, nah terus kita bandingkan dengan cerita yang kedua ini. Oke, next. Dua raja-raja ya. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kaptahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku akan menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Tatkala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Dan sedang ia berjalan di atas tembok, kelihatanlah kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Lalu berkatalah raja, "Beginilah kiranya Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini." Udah cukup ini aja, udah cukup. Ya, ini ada salah satu cerita lagi, mirip-mirip ya dengan keadaannya dengan apa yang Daud alami. Di sini Raja Israel waktu itu sedang dikepung, saudara. Semua dikepung dan akhirnya sampai benar-benar tidak ada makanan. Coba yang ayat 24 ya kayak. Nah di sini sampai tai burung aja ada harganya, saudara. Berarti tidak ada makanan sama sekali. Keadaan sudah susah sekali. Dan kita tahu juga setelah itu juga ada 2 orang wanita yang ribut tentang mereka akhirnya menyerahkan salah satu anaknya untuk dimakan. Untuk dimakan nanti gantian, katanya besok yang misalnya gini, yang perempuan A menyerahkan anaknya untuk dimakan dengan perempuan B. Yang mereka mempunyai kesepakatan perjanjian bahwa besok nanti anak perempuan B ini yang akan diberikan untuk dimakan. Nah, tetapi ternyata perempuan B ini ingkar janji dan tidak menepatinya. Akhirnya mereka datang sama raja. Dan di sini raja ini sama-sama mempunyai masalah dengan Daud, saudara. Ya, keadaan terjepit sama sekali. Dia sebagai pemimpin melihat rakyatnya seperti itu, saya percaya dia pasti sedih sekali, bingung. Ya, dia di depan ada musuh, mau cari makanan tidak bisa, dalam keadaan terjepit sekali. Nah, yuk, ayat yang next tadi. Nah, tapi kita lihat di sini respon raja ini adalah seperti ini. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Responnya beda sekali sama Daud ya, saudara ya. Waktu Daud mengalami tekanan apapun, dia langsung datang sama Tuhan.
Tapi Raja Israel ini waktu ada tekanan itu, ada masalah, ada tekanan di dalam hidupnya, masyarakatnya seperti itu, rakyatnya, kerajaannya seperti itu, mereka dikurung. Tapi dia menyalahkan Tuhan. Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Dia mengatakan bahwa masalah ini adalah dari Tuhan. Next. Nah, yang kedua, nomor 2. Jadi berserah diri kepada Tuhan saudara adalah tidak meragukan dan mencurigai Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, waktu kita berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan saudara. Ya, kita mungkin dalam himpitan, mungkin doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kita jangan sampai meragukan Tuhan. Ya, Raja Israel itu sampai ngomong, oh masalah ini karena Tuhan yang buat. Ya saudara, jangan sampai keluar dari mulut kita waktu kita di dalam, mungkin kita sedang menunggu jawaban doa Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang tidak enak saudara. Jangan sampai keluar dari mulut kita sesuatu yang negatif, yang mengatakan bahwa malapetaka ini dari Tuhan. Ya, tetap kita tidak meragukan dan mencurigai Tuhan. Ya, dan tetap percaya kepada Tuhan. Oke, ayat sebelumnya. Sebentar saudara. Nanti. Dua Raja-Raja 7. Ya. Nah setelah itu, ya. Setelah raja itu ngomong malapetaka ini dari Tuhan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Nah, Elisa ini mengatakan bahwa besok ya, ini dia mengatakan bahwa semua akan menjadi murah, ya makanan-makanan akan menjadi murah. Besok Tuhan akan bertindak. Besok akan terjadi pembalikan keadaan. Besok akan terjadi mujizat saudara. Ya, Elisa mengatakan itu. Ya, oke, ayat 2. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, di sini ajudan perwira itu ngomong dia tidak percaya dengan firman Tuhan dan terus Elisa ngomong engkau akan melihat semua keajaiban itu tetapi engkau tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah saudara, ingat tetap waktu kita berserah diri itu berarti bahwa kita terus mempercayai Tuhan. Ingat seperti yang Elisa bilang, mungkin hari ini kita belum menerima keajaiban itu. Mungkin hari ini kita belum menerima pembalikan keadaan itu. Tapi firman Tuhan berkata, besok akan terjadi pembalikan keadaan. Besok akan terjadi mujizat. Besok Tuhan akan turun tangan. Ya, mungkin hari ini kita belum mengalami apapun, tapi tetap percaya. Kalau besok belum, ya besok lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap jangan sampai waktu kita mengalami apapun, waktu kita menyerahkan diri sama Tuhan, keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang negatif tentang Tuhan. Karena Tuhan, dia ternyata akhirnya kan ditolong juga kan sama Tuhan. Walaupun dia tidak mempercayai Tuhan, raja itu. Nah, kita tahu setelah cerita ini adalah tentang 4 orang kusta, yang orang kusta kan emang harus keluar dari kota, tidak boleh di kota. Dikepung oleh orang Aram. Nah orang-orang Aram itu buat kemah di tempat yang lain. Nah orang kusta itu mereka ngobrol sendiri. Daripada kita di tempat ini kita juga mati, nggak bisa makan. Udah kita datang ke sana aja. Walaupun kita dibunuh ya udah sama-sama mati, tapi di sana kan ada makanan kan gitu. Akhirnya empat orang kusta ini mereka ke sana ke perkemahan orang Aram. Nah ternyata orang-orang Aram ini mereka sudah kabur semua. Kenapa? Karena waktu itu mereka mendengar suara-suara kuda, mereka mendengarkan suara pasukan-pasukan yang sangat besar. Mereka berpikir bahwa itu adalah orang Israel. Akhirnya mereka kabur orang Aramnya.
Nah orang-orang kusta ini mereka datang ke kemah itu, mereka makan, mereka ambil perhiasan dan sebagainya, ditaruh. Akhirnya mereka ingat, oh mesti kasih tahu ke raja nih. Mereka akhirnya kasih tahu ke raja. Nah akhirnya dicek sama raja benar. Nah akhirnya orang-orang Israel ini yang dikurung itu, ya, yang di dalam kota itu, akhirnya mereka pada keluar untuk menjarah ke orang Aram ini, ke perkemahan orang Aram. Dan perwira ini, ajudan raja ini akhirnya mati keinjak-injak saudara. Nah firmannya jadi terjadi, karena dia tidak percaya dengan firman Tuhan, akhirnya terjadi juga apa yang diucapkan oleh Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara, kalau kita menerima janji Tuhan, kita tahu Tuhan sudah berfirman, jangan ragukan, Tuhan pasti menggenapi apa yang sudah difirmankannya, ya saudara ya. Oke, jadi yang kedua adalah jangan meragukan dan mencurigai Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Oke, saya mau kesaksian sedikit. Ini awal-awal pertobatan saya tahun 2000. Saya bertobat tahun 2000, saudara. Langsung sekolah Alkitab saya tuh. Langsung sekolah Alkitab, bertobatnya bukan karena pengen sekolah, sebenarnya cuma saya pengen jauh dari kota Cirebon lah, intinya gitu. Saya bertobatnya begitu masuk ke tempat itu, karena waktu itu saya tuh kayak sekolah Alkitab di Lawang tuh dekat Malang, saya naik kereta, saya sampai depan tempat itu juga saya masih ngerokok. Saya pikir ini udah ada terakhir, saya benar-benar mau bertobat gitu. Saya rokoknya saya kasihin ke tukang ojek waktu itu ya, dari stasiun. Nah sekolah pembentukan karakter lah, kurang lebih 3 bulan teori, 3 bulan praktek. Di situ benar-benar saya ketemu Tuhan, oh Kristen tuh seperti ini. Saya seperti waktu dari kecil saya belum pernah lahir baru, saudara, walaupun Kristen, lahir Kristen. Nah di situ saya ketemu Tuhan dan sebagainya, dipulihkan. Nah setelah itu ada 3 bulan praktek gitu. Jadi dibikin tim kecil-kecil, saya 4 orang jadi 2 orang murid, terus ada seniornya 2 orang, dia yang ngatur semua, pelayanan ke gereja-gereja kecil dan sebagainya. Nah waktu itu pemimpin kami ngomong, coba kamu datang ke Pulau Kangean. Kangean itu, nah itu saudara ya, Kangean itu dari Pulau Madura, itu nyebrang lagi, itu yang tulisan A, itu Pulau Kangean. Jadi salah satu pulau yang jauh. Ya singkat cerita, kita tuh datang ke Madura. Nah karena satu dan lain hal kapalnya belum bisa berangkat. Jadi akhirnya kita nginep di Kaliangat. Kaliangat itu pelabuhannya, pelabuhan yang dekat Sumenep itu tapi di ujung. Nah di situ kita tuh lagi nyembah Tuhan. Hotelnya sederhana sekali ya di pelabuhan itu, nyembah Tuhan pelan-pelan, nggak berani kencang-kencang juga kan di sana ya. Waktu nyembah Tuhan tahu-tahu ada yang ketok-ketok saudara. Waktu ada yang ketok-ketok, kita kan mau ke sana ke Kangean. Saya masih ingat namanya Pak Barus sampai sekarang. Dia ketok-ketok, ngajakin kena orangnya ramah gitu. Aduh saya tuh ngedengar suara gitar, suara musik, saya mau ikut nyanyi-nyanyi kata dia tuh. Akhirnya kita kenalan, mau kemana? Dia nanya itu. Oh kita mau ke Kangean. Oh yaudah saya anterin aja kata dia tuh. Soalnya di sana ada saudara saya tuh kepala desa. Nanti udah ikut saya aja. Ya udah akhirnya kita ikut sama Pak Barus lah. Nah itu kita jalan jam 10 malaman lah naik kapal. Nah kapalnya tuh penuh sekali saudara. Saya dapatnya di apa ya Bu? Di dak di depan tuh. Yang ada jangkar segala macem. Jadi tidurnya di situ sama teman-teman. Nah kita kan nggak tahu, kalau ombaknya tuh besar, jadi waktu tidur tuh kena ombak, jadi kena air kayak hujan gitu tuh berkali-kali, jadi susah tidur ya. Nah tapi kurang lebih 8 jam, waktu jam 6 pagi kita sampai di situ, sampai di Pulau Kangean. Nah Kangean ini juga ada yang barat, ada yang timur gitu ya. Nah kepala desa ini, Pak Barus ini, dia desanya di Kangean yang timur saudara, Kangean timur. Nah kita turunnya di Kangean barat. Nah terus kan saya tanya sama dia, kita ke sananya naik apa? Naik mobil nanti. Ternyata diesel, naik truk
di situ tuh kita gabung sama orang yang bawa kambing, sama orang yang bawa ayam lah, pokoknya macam-macam lah, berdiri, semua berdiri. Berapa jam Pak? 40 kilo, berapa? Ya 4-5 jam, saya kaget kan. 4-5 jam, jalannya kayak apa gitu kan ya. Nah waktu ngelewatin ternyata benar saudara, jadi itu tuh belum ada jalan sama sekali, tanahnya tanah merah, nah, itu hutan, sebenarnya hutan, pohon-pohon semua, dan jalannya tuh bukan apa ya, bukan nyaman gitu, jadi goyang-goyang kayak goyang-goyang begitu tuh, serem, iya. Terus orang yang di sana, wah ini mah belum seberapa Pak, kalau hujan bisa terbalik, banyak yang mati juga, kata dia tuh. Aduh, kata saya tuh. Nah di situ saya tuh pas dapat posisinya di tengah, jadi bukan di pinggir truk tuh, bukan di pinggir bak ya, jadi di tengah. Jadi saya harus pegangan teman saya pegangin orang lagi, pegangan lagi, kan itu kan lebih susah kan, lebih susah. Itu di situ saya sempat, waduh, capek banget, maksudnya udah nggak bisa, tidurnya kurang, capek dalam arti ada perasaan takut saudara, karena emang kadang-kadang truk ini selip dan dia bisa nabrak ke pohon, nabrak ke pohon. Kalau udah kayak gitu kita harus turun, nanti ada orang-orang mereka yang bantuin supaya keluar dari genangan-genangan itu, jadi bisa jalan lagi. Nah seperti itu. Nah waktu itu saya masih pakai kekuatan sendiri. Aduh masih nahan ya, maksudnya ngikutin segala macam sampai satu titik, nggak tahu saya juga udah berapa lama, 1 atau 2 jam ngalamin itu, saya udah bener, akhirnya sama teman saya, udahlah serahin semuanya sama Tuhan, bener-bener. Udahlah, biarinlah, mau terbalik ya terbalik lah, mau goncangnya seperti apa, udah seperti apa. Jadi udah sampai titik terendah. Nah, waktu saya nyerahin semua sama Tuhan, nah keluar firman ini saudara. Yuk next. Keluar firman ini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di situ, saya baru ngerti firman ini, tapi saya harus ngalamin dulu. Waktu saya sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan, saya benar-benar ngerasa, udah Tuhan, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi nih. Mau takut, mau apa, udah gak bisa apa-apa lagi. Udah di dalam mobil, harus jalan ke sana gitu. Nah, firman ini keluar saudara. Ya, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Waktu saya berserah sama Tuhan, saya menyerahkan semuanya sama Tuhan, itu ada kekuatan yang luar biasa. Saya sudah tidak takut lagi, saya sudah tidak ngerasa apa lagi ya. Pokoknya ya enjoy aja lah, udah dijalanin aja. Saya baru ngerti firman ini setelah ngalamin. Oh iya, waktu saya mengandalkan kekuatan sendiri, pegangan dan sebagainya, ngelawannya gitu, itu membuat saya tetap takut. Tapi waktu ya udah, biarinlah mau ngapain, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Walaupun saya takut udah biarin, mau terbalik ya terbalik lah, saya serahin sama Tuhan. Itu ada kekuatan yang luar biasa saudara. Ada kekuatan yang luar biasa. Jadi yang nomor 3 adalah berserah diri itu adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetap andalkan Tuhan. Ya, kalau kita masih mengandalkan kekuatan sendiri, anugerah Tuhan itu tidak turun. Ya, kita tidak kita tidak berjalan dengan anugerah daripada Tuhan. Ya, yang ketiga adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkan Tuhan. Nah, akhirnya kita sampai ke sana, ya luar biasa sih. Ini semua Pak Barus saya percaya itu dikirim Tuhan. Di sana tuh ternyata di desa, di hutan saudara, kalau ke sana sendiri mau tidurnya di mana? Nggak ada hotel, nggak ada apa. Kita tuh di sana tidur di tempat kepala desa 2-3 malam lah. Mandi juga harus ke hutan, jadi kamar mandinya ada di hutan gitu. Ternyata di sana tuh ada pulau-pulau, banyak pulau-pulau, ada pulau yang rada lumayan besar juga, itu ada kayak pusat perbelanjaan. Dan di sana sekitar dari Pulau Kangean itu tempat kepala desa sekitar 1,5 jam lah naik perahu gitu. Di sana benar-benar ramai dan ternyata yang jualan tuh engkong-engkong. Coba saya sampai bingung, di sini kok ada engkong-engkong yang jualan. Iya, itu benar-benar di pedalaman sekali. Ya puji Tuhan semua
saya percaya waktu itu ya kita pemetaan, kita cuma buat laporan lah sama pemimpin kayak gitu. Setelah itu saya baru tahu iya kayak Pak Barus ini ternyata kan dikirim Tuhan ya, dikirim Tuhan untuk ngawal kita ke sana, dan ya perjalanan sama Tuhan ya seperti itu, ngegelinding sama Tuhan ya. Kalau kita tidak dalam keadaan terjepit, kita tidak akan mengalami Tuhan. Saya bersyukur dibawa ke situ, jadi saya bisa ngalamin firman ini saudara. Nah mungkin ya itu yang ketiga, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetap andalkan Tuhan. Dan saya mau cerita satu lagi, kemarin diingetin tentang roller coaster. Ada yang pernah naik roller coaster? Ya, saya lagi tahun, nah ini seperti ini. 899 saya tuh ke Hong Kong, saya kan ada papa di sana, saya diajakin naik roller coaster sama dia. Saya baru coba kalau nggak salah. Itu serem sekali saudara, itu tinggi sekali pinggir laut. Nah, itu benar-benar serem. Nah, waktu setelah selesai, saya tuh badannya sakit semua. Tapi Asuk, saya kan panggilnya Asuk, adanya papa kan ketawa-ketawa. Gimana aja kata dia, aduh sakit semua badannya. Nah, iya kamu jangan nahan, kamu harus lepasin aja kata dia tuh, santai. Tek, saya harus, oh iya. Jadi waktu naik roller coaster saya tuh pegangannya kenceng saudara. Jantungnya kan kalau turun gitu kan kayak lepas ya. Jadi nahan. Jadi dengan kekuatan sendiri nahan sampai akhirnya ketarik ototnya tuh. Ya, karena mengandalkan kekuatan sendiri, tarik ototnya. Ketarik, kata saya, aduh ketarik nih. Iya, dilepasin aja, santai aja, ikutin aja. Kata Asuk, saya kan umurnya waktu itu mungkin sekitar 60 lebih lah ya, 60 lebih. Nah, terus kemarin Tuhan ingetin saya tentang itu. Perjalanan dengan Tuhan juga seperti ini, seperti naik roller coaster saudara. Ya, mungkin kita bisa tegang, serem. Ya, tapi kalau kita pakai kekuatan sendiri kita akan sakit. Ikutin aja iramanya Tuhan. Asuk saya itu ikutin aja deh, pokoknya ke kiri. Jadi lemas badannya tuh saudara, nggak megangan kenceng. Tapi akhirnya kan sama-sama sampai kan. Nah tapi Asuk saya sampai dengan ketawa-ketawa, saya dengan badannya sakit sampai mual-mual, udah mual gitu. Ya itu ngegelinding dengan Tuhan itu seperti itu. Mungkin kita akan mengalami petualangan ya, mengalami perjalanan yang seperti ini. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan ada di sana, Tuhan akan terus menolong kita. Jangan berhenti untuk tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Oke. Dan saya percaya saudara menerima anugerah yang luar biasa, dikasih contoh-contoh yang luar biasa ya. Dan saya mengucap syukur Tuhan tidak pernah bersalah ya. Satu saat Tuhan ngomong sama saya, itu Yong suruh khotbah. Oh ya Tuhan. Saya nggak cerita sama yang lain. Saya bilang, Yong kamu khotbah ya. Dia diem. Ini anak benar-benar luar biasa. Nggak ngomong, nggak mau Mi, nggak bantah, nggak apa. Ini anak benar-benar anak yang baik. Terus cuma dia ngomong gini, Tuhan yang suruh Tahmi gitu. Ya iyalah Yong, Mami nggak pernah ngomong sesuatu, menyuruh sesuatu kalau nggak dari Tuhan. Ya, coba gitu aja. Ya, jadi kita tahu bahwa Tuhan lebih tahu waktunya, ya. Kapan harus tampil, kapan harus keluarkan mutiara-mutiara yang ada di dalam, ya. Hari ini saya pun mendapatkan berkat yang luar biasa ya. Karena Yong itu menyampaikan sesuatu, menghidupi firman, mengalami, dan juga dia juga punya dasar teologi juga. Anugerah Tuhan luar biasa. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Engkau terus akan tumbuhkan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk mengeluarkan mutiara-mutiara yang sudah lama disimpan dalam hidupnya. Supaya kami boleh menjadi berkat sampai ke ujung bumi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak kami mengucap syukur karena Kau sungguh amat sangat baik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk penyembahan pujian selama 1 jam. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Bapak,
saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Tapi kami percaya semua ada di dalam kendali yang daripada-Mu. Engkau tidak akan pernah barang sedetik pun Tuhan untuk meninggalkan bangsa ini. Oleh karena itu kami percaya kontrol yang daripada-Mu akan membuat bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini keadaan gejolak politik tetap ada di dalam standar yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tetap Tuhan kami berdoa buat cuaca, kami berdoa Tuhan untuk bencana-bencana yang Kau izinkan bakal terjadi. Tetap Tuhan kami berdoa semua Engkau akan kendalikan. Apapun terjadi seperti firman-Mu pada hari ini, yaitu kami glinding wae, percaya penuh glinding wae, dan tidak menjadi takut dan ragu-ragu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Engkau luar biasa atas hidup kami. Kami berdoa pada saat ini untuk sebentar sore Tuhan, ibadah yang diadakan sebentar sore. Kami minta anugerah-Mu turun di tempat ini. Engkau kuasai kami Tuhan. Engkau siapkan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus membuat kami naik dan tidak pernah turun. Terima kasih untuk anugerah dan kasih sayang-Mu. Kami persembahkan ibadah kami sore ini ke dalam tangan-Mu. Semua anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, biarlah mereka mempersiapkan diri dengan benar. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga minta anugerah-Mu turun saat ini. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah kekuatan dan kesehatan terjadi atas hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dilepaskan daripada segala perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perlindungan pengurapan ini mengikuti akan hidup kami. Mengcover hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Masuk pada mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami dan hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan. Dan Engkau berkati tangan kami hari ini. Engkau berkati kaki kami hari ini Tuhan. Supaya perjalanan kami dan apa yang kami kerjakan semua menjadi berhasil. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semuanya. Buat semua pekerjaan kami hari ini terselesaikan Tuhan. Sebelum waktu kami beribadah, sehingga kami tidak menjadi terlambat. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.